Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Asnadi Putri bersama rekan saya, Vena Alivia dan Ical Bagus Mahendra. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan dapat terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel, serta pertumbuhan juga terdapat perubahan bentuk. Beberapa contoh pertumbuhan yang terjadi pada suatu tumbuhan yaitu pemanjangan akar, bertambahnya jumlah daun, dan membesarnya batang. Tumbuhan yang tumbuh akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perkembangan embrio. Pembuahan serbuk sari di kepala butik mengandung inti kandung lembaga sekunder dan zigot. Inti kandung lembaga sekunder akan berkembang menjadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Sedangkan zigot akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada perkecambahan. Proses imbibisi memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio, sehingga akan terjadi proses perkecambahan. Yang ketiga ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas sel meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang, sehingga aktivitas meristem menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Dan yang terakhir ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder memungkinkan terjadinya pembesaran diameter batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae karena adanya aktivitas meristem lateral yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Ada dua tipe perkecambahan, yaitu epigel dan hipogel. Yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang, sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas ke permukaan tanah. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji, kotiledon tetap berada dalam tanah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tanaman yang terjadi karena adanya aktivitas pada jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini mengakibatkan pemanjangan akar dan batang. Yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan meristem sekunder yang ada pada tumbuhan, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini mengakibatkan pelebaran batang dan akar. Materi yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan tanaman menuju kedewasaan atau mencapai kematangan fungsi melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan angka. Adapun ciri-ciri perkembangan pada tumbuhan, yaitu 1. Bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke bentuk awal. 2. Bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan angka. 3. Terjadi akibat diferensiasi sel. 4. Terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. 5. Struktur yang kompleks. Beberapa contoh perkembangan yang terjadi pada tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi sel.
2. Perkembangan buah dan bunga, dan 3. Perkembangan hormon dan enzim. Kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pembeda yang pertama yaitu ukuran perubahan. Untuk pertumbuhan, ukuran perubahannya bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan perkembangan, ukuran perubahannya bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan angka. Pembeda yang kedua yaitu dari sifatnya. Pertumbuhan memiliki sifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Pembeda yang ketiga yaitu dari penyebabnya. Untuk penyebab pertumbuhan yaitu karena pembelahan sel, sedangkan penyebab perkembangan yaitu karena diferensiasi sel. Pembeda yang terakhir yaitu dari keterlihatannya. Untuk pertumbuhan dapat dilihat secara fisik yang dimilikinya, sedangkan perkembangan dapat dilihat secara fisiologis atau dilihat dari sifat dan kemampuannya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh dari faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar. Contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, dan tanah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.